Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Herawaini dari SMP Negeri 2 Muara Enim dan saya Mardiana Kaputri dari SMK Negeri 2 Muara Enim. Saya Syamala Atriulestini dari SMK Negeri 1 Gelombang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu Nana. Amin amin. Ya Rabbal Bagaimana Alamin. perjalanannya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah lancar Bu. Jalanan agak lega hari Oh ini. iya, sama saya juga pun seperti itu ya Bu Nana. Oke, baiklah Bu Nana. Di sini saya sebagai observer akan mengamati dan menilai Bu Nana saat Bu Nana melakukan coaching. Baik Bu. Apakah Bu Nana sudah menggunakan coaching dengan alat peta atau belum? Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan dulu ya Bu Nana. Baiklah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang bakal Ibu kembangkan saat Ibu melakukan coaching nanti? Baik Bu. Kompetensi yang akan kembangkan diantaranya yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci, seperti itu Bu. Baiklah Ibu Nana, dari 3 kompetensi tersebut, yang mana nih yang bakal Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus, kemudian saya menjadi hadir penuh di saat melakukan coaching, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai yang akan disampaikan oleh coaching nanti. Oke, baiklah Bu Nana. Dari indikator-indikator tersebut nih, apa yang bakal Ibu Nana lakukan saat coaching nanti? Indikator ketercapaian saya yaitu membantu mencari solusi kepada kunci, kemudian untuk menanyakan rencana aksi atau rencana kedepannya yang akan dilakukan oleh kunci, seperti itu Bu. Baik ya, sesuai dengan alat kita ya Bu. Iya Bu. Mungkin ini saja Bu, saya lakukan praobservasi ini. Semoga coaching Ibu berhasil dan berjalan dengan baik ya Ibu Nana. Ya Ibu, terima kasih Bu. Selamat melakukan coaching ya Bu Ya, Nana. siap Bu. Sampai jumpa. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Nana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, Bu. ya. Alhamdulillah sehat ya. Sama-sama kita. Amin. Kita sehat semua Bu ya. Ya, alhamdulillah. Bu Hera, katanya ingin ada yang mau dibicarakan nih sama saya. Betul Bu. Kira-kira kita mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Ya, jadi ada yang ingin saya sampaikan Bu ya tentang rekan-rekan guru di sekolah Bu ya. Saya perhatikan guru-guru di sekolah ini Bu ya, cara pembelajarannya masih sangat monoton Bu ya, dan itu membuat siswa atau murid-murid itu bosan Bu ya. Nah, saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Baik Bu ya. Jadi Ibu Hera ini ingin penyampaian materinya lebih bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Kira-kira nih setelah kita berbincang selama 15 sampai 20 menit nih, apa harapan dari Bu Hera? Saya mengetahui cara pembelajaran yang bervariatif Bu, dan saya berkeinginan membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik, jadi ingin ada perubahan ya Bu ya, dalam penyampaiannya, kemudian metode pembelajarannya. Iya. Oke. Kira-kira perubahan penyampaian materi seperti apa yang akan Ibu Hera inginkan gitu? Saya ingin misalnya kan ini zaman teknologi Bu ya. Ya. Saya pengen guru-guru itu cara mengajarnya menggunakan teknologi Bu, menggunakan aplikasi misalnya, supaya anak-anak tuh nggak bosen, misalnya menggunakan Quizzes, Canva, atau minimal PowerPoint lah Bu gitu, seperti itu Bu. Baik. Jadi intinya Ibu Hera ingin penyampaiannya lebih bervariatif, seperti yang tadi Ibu Hera sampaikan. Jadi nih, kalau misalnya
itu kondisi yang ideal nih, dan ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Ibu Hera ini ada di level berapa? Ya di level 5 mungkin ya. Di level 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira masih pada saat Ibu Hera ingin adanya perubahan nanti nih, mau meningkat ke level berapa? Ya minimal 7 lah Bu, itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi Ibu Hera ini menginginkan ya ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7, kira-kira Ibu Hera ada rencana atau ide mau berbuat apa terhadap rekan-rekan kerja di sekolah nggak? Nah itu yang baru saya pikirkan. Ya. Tapi saya punya rencana bagaimana kalau misalnya menggunakan metode mentoring dengan rekan-rekan itu secara bergantian. Jadi Ibu Hera berencana untuk untuk melakukan pendampingan atau mentoring dengan rekan-rekan guru di sekolah secara individu ya Bu Iya ya? betul. Oke. Nah, selain itu, adakah lagi strategi lain selain metode mentoring atau pendampingan selain metode tersebut? Ada strategi lain nggak? Ada sih Bu sebenarnya gitu. Tapi saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Misalnya melakukan kegiatan workshop Ya. gitu, atau pelatihan. Jadi Ibu Hera mempunyai 2 pilihan ya Bu ya. Ya, Yang pertama tadi metode mentoring atau pendampingan, kemudian kedua akan berkonsultasi terlebih dahulu nih dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan. Benar. Nah, kira-kira nih dari 2 rencana tadi atau metode tadi, Ibu yang mana yang lebih nyaman untuk rekan-rekan guru di sekolah? Kalau menurut saya kayaknya metode mentoring Bu ya, atau pendampingan secara bergantian. Karena kan di sekolah itu masih banyak guru-guru yang senior dan itu lebih efektif saya kira gitu. Karena kan kalau menggunakan metode workshop itu lebih banyak butuh biaya kalau ya, dan butuh waktu, dan mungkin guru-guru juga kan waktunya terbatas gitu. Takutnya mereka kurang senang gitu. Oh, gitu. Jadi intinya Ibu Hera lebih memilih metode mentoring atau pendampingan ya Bu ya, untuk membantu rekan-rekan yang ada rekan-rekan guru di sekolah. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih kapan pelaksanaan Ibu Hera untuk melakukan mentoring ini untuk rekan-rekan guru di sekolah? Secepatnya Bu ya, kalau bisa minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Kan lebih cepat lebih bagus. Baik, oke. Minggu depan ya Bu Rat rencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Bu ya? Iya. Adakah nanti saat Ibu melakukan metode mentoring yang membantu Ibu dalam pelaksanaan tersebut? Ada Bu, di sekolah itu kan ada guru-guru yang sangat memahami tentang IT. Itu ada Bu Desi dan Pak Ilham. Saya rencanakan meminta bantuan kepada mereka karena kan mereka lebih paham tuh. Baik Bu, bagus sekali sebenarnya Ibu ini ya. Ibu Hera sudah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja untuk membantu rekan-rekan guru ini. Kalau menurut saya bagus Bu, kolaborasi ya Bu ya. Iya benar Bu. Karena kan kolaborasi itu penting Bu ya, kita nggak bisa kerja sendiri tanpa bantuan kawan. Baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ya Bu ya hari ini. Saya tidak sabar Bu untuk menunggu hasilnya, apakah nanti berhasil atau tidak. Tapi saya berharap kegiatan coaching Ibu ini berhasil. Jadi saya benar-benar pengen mendengarkannya Bu gitu. Oke, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Kapan nih kesempatan kita bertemu lagi Bu untuk mendengarkan aksi dari kegiatan Ibu ini? Ya, 1 minggu ke depan mungkin setelah kegiatan atau rencana itu dilaksanakan, boleh kita ngobrol lagi Bu. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu ya, kemudian membahas tentang aksi yang akan Ibu lakukan, kemudian kita bisa berbagi pengalaman yang lain ya Bu ya. Iya. Selamat, silakan menjalankan coachingnya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu.
Alhamdulillah ya Bu Nana ya, sudah selesai Ibu melakukan coaching hari ini. Selamat ya Bu Nana. Terima kasih Bu Mala. Oke Bu Nana, tadi kan saya sudah menjelaskan ya indikator-indikator yang akan dilakukan saat coaching. Apakah Ibu Nana sudah melakukan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, selama proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, kemudian di sini saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi kunci, kemudian menanyakan rencana aksi, dan selanjutnya saya mengingatkan untuk bertanggung jawab dalam tindakan yang telah dilakukan oleh kunci tersebut, seperti itu. Baiklah Ibu, sangat terlihat ya Bu, antusias Ibu saat melakukan coaching tadi. Sudah terlihat Ibu sudah menanyakan tujuan awal, identifikasi masalah, rencana aksi, dan rasa tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh kunci tersebut. Selamat ya Bu, Ibu telah melaksanakan coaching dengan baik. Baiklah Bu, saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari indikator atau kompetensi yang ada tadi Bu, mana nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan lagi, yaitu kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana di situ saya akan lebih lagi menggali informasi terhadap kunci ya, sehingga kunci tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Baiklah Ibu, semoga Ibu kedepannya bisa melakukan coaching ini jadi lebih baik dengan penuh fokus terhadap si coaching tersebut ya Bu. Selamat Bu untuk hari ini coachingnya telah berjalan dengan baik. Mungkin ini saja ya Bu observasi dari saya. Terima kasih Bu Nana sudah melakukan coaching dengan baik. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu Mala. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam Ibu Hera. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana tadi perjalanan Ibu? Alhamdulillah lancar Bu perjalanan hari ini saya ke sekolah. Ya, hari ini libur juga Bu ya. Jadi Iya, hari benar. Sabtu banyak yang libur sekolah. Benar sekali Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Baik, Ibu hari ini rencana mau melakukan coaching Bu ya? Iya benar sekali Ibu. Ya, baik. Di sini saya Bu sebagai observer ya Bu ya. Nah, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Baik, ya. Jadi apakah nanti di saat proses coaching itu Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta yang ada, gitu ya. Dan apakah nanti pada saat proses coaching Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kira-kira bisa mengeksplor kompetensi dari coaching ya, supaya dia bisa menyampaikan secara terbuka apa permasalahannya gitu Bu ya. Baik Ibu. Ya, nanti jangan lupa Bu ya, saat proses coaching Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching yang ada. Baik ya. Ibu. Nah, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada, ya. Baik Ibu. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Mbak. Baik Bu. Iya. Dalam proses coaching ini, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Gitu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot agar Oke. bisa menggali atau mengeksplor permasalahan yang terjadi pada si kunci dan solusi yang akan diambil oleh si kunci dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Dari kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau untuk lebih spesifiknya lagi ya Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali setiap permasalahan yang terjadi pada coach dan coach tersebut menemukan solusinya yang penuh tanggung jawab. Oke, baik Bu. Kemudian indikator apa ya yang diinginkan dalam proses coaching? Indikator yang akan saya lakukan ya sesuai dengan alur kita ya Bu, dari tujuan awal, identifikasi masalah, rencana aksi, lalu lanjut di tanggung jawab. Saya akan membantu si coach tersebut menemukan setiap permasalahannya dan solusinya yang akan dilakukan pada saat nanti Bu. Oke, baik Bu ya.
Nah, mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, itu saja Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik Bu, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya, saya dengar Ibu ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Iya Bu, saya ingin cerita nih dengan Ibu. Oke, baiklah. Untuk kegiatan kali ini saya akan lakukan sekitar 15 sampai 20 menit ke depannya. Silakan Ibu ceritakan apa keluh kesah Ibu yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Baik Bu. Saya perhatikan Bu ya dari tahun ke tahun ya Bu ya, rekan guru itu masih Bu ya, masih penyampaian materinya masih monoton Bu, masih menggunakan metode ceramah secara konvensional Bu ya. Dimana sekarang kan zaman sudah canggih, sudah semakin maju, berarti kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Sedangkan rekan guru ini enggan sepertinya Bu untuk mengupgradekan diri gitu, seperti itu Bu. Oke Bu Nana, baiklah. Dari cerita Bu Nana nih saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya dari metode pembelajaran yang masih konvensional ya Bu, dengan Iya, metode Bu. ceramah Iya, saja. Oke Bu, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi? Ya Bu, saya ingin cara penyampaian materinya rekan guru itu lebih bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi yang ingin dicapai oleh Ibu kali ini adanya perubahan dari metode mengajar ya Bu. Iya Bu. Kira-kira nih perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan ke depannya? Saya ingin adanya perubahan penyampaian materinya Bu, bahan ajarnya, media pembelajaran Bu. Nah kan zaman sekarang Bu, banyak kan Bu aplikasi-aplikasi edukasi, kita selingin dengan seperti Quizizz ya Bu ya, Canva, atau minimal Bu PPT cukup. Kalau menurut saya cukup lah Bu, udah itu sudah menarik untuk anak-anak kita di kelas seperti itu. Oke, benar sekali Bu, saya sangat setuju ya dengan ide Ibu ini. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang metode model atau media bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu, dengan menggunakan Quizizz, PPT, pokoknya aplikasi yang mendukung edukasi untuk anak-anak ya, proses pembelajaran. Dari situ kan merupakan levelnya udah nyampe 10 nih, ideal berarti ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa ya Bu menurut pendapat Ibu? Kalau menurut pendapat saya Bu, di sekolah saya tuh masih di level 5 Bu ya, dikarenakan kan masih banyak Bu ya guru senior di sana. Jadi ya saya masih level 5 ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, di level berapa ya yang ingin Ibu capaikan agar tidak stuck di level 5 itu, ada perubahan ke depannya dalam proses pembelajaran? Saya ingin di sekolah saya tuh meningkat menjadi level 7, itu sudah sangat cukup baik Bu kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan masih banyak di sini rekan-rekan guru-guru senior, jadi ya sudah cukup sepertinya Bu untuk di level 7. Baik. Kira-kira nih ya Bu, saya tanyakan lagi, usaha apa yang bakalan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang bervariatif tadi? Saya ini saya masih memikirkan ya Bu ya, mungkin bagaimana jika saya pengennya mengadakan mentoring Bu, atau pendampingan secara individu, face to face dengan rekan-rekan guru, seperti itu Bu. Baik ya Bu. Dari ide Ibu tadi, ada lagi nggak nih strategi yang ingin Ibu capai dari mentoring dan pendampingan individu tersebut? Ada lagi nggak nih strategi yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan tersebut? Mungkin Bu, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum ya Bu ya, untuk memberikan misalnya mengajukan pelatihan atau workshop kepada rekan-rekan guru di sekolah, seperti itu. Baiklah Ibu. Terus sekarang saya tanya lagi ya Bu, menurut Ibu nih dari strategi mentoring, pendampingan individu, terus melakukan pelatihan atau workshop,
Strategi mana yang membuat Ibu nyaman saat melakukan perubahan tersebut, Bu? Dan rekan-rekan juga ngerasa nyaman saat melakukan perubahan tersebut. Kira-kira apa ya, Bu? Dari kedua pilihan tadi, mungkin saya akan lebih memilih yang metode mentoring, Bu, atau pendampingan dengan rekan guru. Baik. Karena mengingat, Bu, ya, kalau kita ingin mengadakan workshop atau pelatihan butuh apa ya, Bu, ya, butuh waktu lama. Kemudian kita akan mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Kemudian biayanya pun mungkin lumayan, Bu, ya. Jadi saya lebih memilih mentoring, Bu, untuk saat ini, Bu, yang lebih nyaman kepada rekan guru. Baiklah, Ibu tadi kan memilih strategi yang nyaman bagi Ibu dan rekan-rekan mentoring. Lalu perlukah Ibu bantuan dari rekan-rekan sejawat Ibu, atau perlukah Ibu melakukan kolaborasi untuk menerapkan perubahan yang ingin Ibu capaikan? Perlu, Bu, sangat-sangat perlu. Saya butuh bantuan dari rekan-rekan di sekolah saya, seperti misalnya Pak Joko atau Ibu Dini, di mana mereka berdua itu ahli di bidang IT yang bisa membantu saya untuk berkolaborasi, ya, Bu, ya, untuk membantu rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Baiklah, Bu. Dari kolaborasi tersebut, kapan nih kira-kira akan Ibu terapkan strategi mentoring ini kepada rekan-rekan sejawat tadi di sekolah? Secepatnya, Bu, saya pengennya. Mungkin 1 minggu ke depan, Bu, saya akan melaksanakan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Benar, saya setuju sekali ya, Bu, karena metode ceramah itu sudah jadul ya, Bu, konvensional. Saya harap kedepannya Ibu bisa melaksanakan perubahan yang menjadi lebih baik. Baiklah, Bu, alhamdulillah saya sudah mempunyai gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dari Ibu. Oke, saya tunggu, Bu, bagaimana realisasinya dari rancangan Ibu tadi. Semoga berjalan dengan baik dan bisa adanya perubahan dari level 5 menjadi level 7 ya, Bu. Mungkin ini saja ya, Bu, saat ini dalam melakukan coaching kali ini. Terima kasih, Bu, telah melakukan coaching kali ini. Semoga kita bisa menerapkan perubahan yang sama seperti Ibu tadi ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah, Bu, ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, Bu, ya. Nah, tadi sebelum kita melaksanakan proses coaching, Bu, ya, saya sempat menanyakan tentang indikator-indikator, Bu, ya. Nah, pada kesempatan ini atau pada saat Ibu melaksanakan proses coaching tadi, indikator apa yang sudah Ibu lakukan? Baiklah, Bu, indikator yang sudah saya lakukan sesuai dengan petunjuk Ibu tadi, yaitu coaching menggunakan alur Tirta, di mana saya menanyakan tentang tujuan awal, lanjut di identifikasi permasalahannya, lanjut lagi rencana ASI dan rasa tanggung jawab, Bu. Di situ saya membantu coaching mengeksplorasi permasalahan yang ada. Saya juga membimbing coaching tersebut menemukan solusi yang akan dijadikan penyelesaian dalam permasalahannya dengan rencana ASI dan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta yang ada, Bu, ya. Mulai dari tujuan awal, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan meminta coaching untuk melaksanakan rencana aksi dengan penuh rasa tanggung jawab. Selamat ya, Bu, ya. Terima kasih, Ibu. Nah, sebelum kita akhir, saya ada pertanyaan satu lagi, Bu, ya. Baik, Ibu. Oke, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Ibu apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu, di mana saya akan lebih fokus menanyakan setiap permasalahan yang terjadi pada coaching. Terus coaching juga bisa menemukan solusinya sendiri, Bu, dari permasalahannya dengan melakukan rencana aksi dengan penuh tanggung jawab, Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan atau saya kembangkan di kemudian hari nanti, Bu. Oke, luar biasa sekali, Bu, ya. Ibu sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta, Bu, ya. Itu sangat bagus sekali dan sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta.
tahap demi tahap itu sudah dilewati, dan Koci itu responnya juga sangat baik, Ibu. ya, sehingga dia bisa mengeksplor kemampuan atau kompetensi yang dia miliki sampai kemudian dia bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang Koci hadapin, ya. Itu sangat bagus. Harapannya ke depan nanti Ibu bisa melaksanakan coaching selanjutnya itu dengan lebih bagus lagi, Bu, ya. Baik, Ibu. Oke, Terima kasih, selamat, Bu, ya. Terima Ya. kasih, Bu. Mungkin itu saja, Bu Mala, ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Hera nih? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya, hari ini cerah harinya Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, Kondisi ya. mendukung kita. Di sini Ibu akan melakukan coaching, bener Bu? Iya, betul. Nah, iya Bu ya. Di sini saya sebagai observer ya Bu ya, saya akan mengamati dan melihat Ibu coaching nanti dengan menggunakan rubrik penilaian. Kemudian apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Baik, Bu. Oke. Nanti jangan lupa ya Bu ya, pada proses coaching nanti Ibu selalu menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, dalam proses coaching ini nih Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Ada 3, Bu, ya. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, dari ketiga kompetensi ini nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi ini yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh, Bu. Karena dengan saya fokus ya pada coaching, jadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Kemudian indikator-indikator yang bagaimana yang Ibu Hera inginkan dalam melakukan proses coaching ini? Saya ingin agar dari proses coaching ini coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Oke, baik Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga Ibu selalu mengingatnya hal-hal yang sudah kita sampaikan. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Bu. Semoga menghasilkan yang maksimal. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu ya. Oke, Oke, silakan. sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Putri. Silakan, Putri. Baik, Bu. Ya, gimana kabarnya, Putri? Alhamdulillah baik, Bu, kabar saya. Oke, gimana, Putri? Kira-kira hari ini bersedia nggak ngobrol dengan Ibu? Oh iya, bisa, Bu. Hari ini kan saya expo, jadi saya nggak langsung pulang ke rumah. Kebetulan saya juga ada yang mau ingin disampaikan, Bu, sama Ibu. Oke, Putri, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Putri sering melamun. Kalau boleh Ibu tahu, memang Putri punya masalah apa? Sebenarnya, Bu, saya ini ada masalah, Bu. Tapi saya bingung mau bicara dengan siapa, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah peduli sama saya, menanyakan hal ini sehingga saya merasa lebih tenang di hati saya. Oke, jadi menurut Putri apa sebenarnya masalah yang Putri hadapi? Dan kira-kira apa yang akan Putri lakukan? Baiklah, Bu, sebenarnya saya itu takut, Bu, untuk membicarakan masalah ini. Namun daripada membuat saya tidak nyaman, buat saya jadi stres, kepikiran terus saya jadinya ketakutan. Saya sebenarnya tuh ingin masalah ini cepat selesai ya, Bu. Jadi saya itu bisa lebih tenang dan lebih fokus untuk melakukan proses pembelajaran, Bu. Oh gitu, baiklah. Sekarang coba Putri ceritakan masalah yang sedang Putri hadapi, dan Putri nggak usah merasa takut, karena kan Ibu juga di sini sebagai orang tua Putri di sekolah. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu. Ibu sudah peduli dengan Putri dan menyempatkan waktunya untuk saya. Jadi, gini, Bu, saya merasa nggak nyaman berada di sekolah ini karena saya ngerasa saya dibully, Bu, dengan teman saya.
Padahal teman saya itu satu SD dengan saya sering dikata-katain Bu, terus sering dijorokin atau didorong Bu. Apalagi mereka sering berkata-kata jelek sama saya Bu. Bahkan mereka suka dengan segan merusak barang-barang milik saya Bu. Misalnya tas, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya. Saya takut Bu, saya tidak berani melawannya. Oh gitu. Kira-kira menurut Putri apa sih alasan mereka seperti itu sama Putri? Mungkin mereka ngebully Putri karena Putri ini badannya kecil Bu, terus mudah takut, jadi mereka gampang ngebully Putri. Saya juga Bu kayaknya kurang percaya diri dan minder ya Bu, jadi saya tuh kayak ngerasa takut duluan saat ketemu mereka. Sekarang jelas ya Putri ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, takut, minder, pendiam, dan kurang percaya diri itu menjadi alasan Putri dibully sama teman-teman. Ya, sebenarnya rasa takut, minder, pendiam, dan kurang percaya diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri Putri. Ya, jadi Putri dikuasai oleh perasaan Putri sendiri gitu. Ya, nah padahal sebenarnya di balik kekurangan kita itu, kita biasanya punya kelebihan Putri. Nah, kita fokus aja ke kelebihan yang kita miliki gitu. Oh iya ya Bu, kalau begitu saya akan berusaha untuk menggali kelebihan yang saya miliki ya Bu. Berarti ke depannya. Bagus itu Putri. Kira-kira menurut Putri nih, gimana caranya Putri akan menggali potensi yang Putri miliki? Saya kan saat ini mengikuti kegiatan ekskul tari ya Bu. Mungkin saya akan berlatih terus untuk bisa tampil saat lomba-lomba Bu, baik lomba diadakan sekolah maupun di luar sekolah. Saya akan tunjukkan Bu bahwa saya bisa menjadi anak yang berprestasi melalui tari Bu ya. Dengan begitu saya akan merasa lebih percaya diri, tidak akan minder lagi Bu. Saya juga lebih bersyukur dengan kondisi saat ini Bu, walaupun badan saya kecil, berarti Allah telah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing Bu. Saya akan lebih menerima dan bersyukur baik secara lahir maupun batin. Oh, itu keren sekali Putri. Ya, Putri bisa menggali potensi yang dimiliki sekaligus belajar memahami tentang konsep diri Putri. Ya, mulai dari mengenal kelebihan dan kekurangan yang Putri miliki. Ya, sehingga Putri dapat tampil menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Baik gitu. Dan tidak minder lagi ya Putri ya. Iya Bu. Oke. Terus selanjutnya kira-kira bagaimana rencana yang akan Putri lakukan untuk melaksanakan rencana yang Putri rencanakan tadi? Rencananya saya akan mulai dengan diri saya dengan cara saya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang saya miliki Bu. Kemudian saya akan menggali potensi yang ada pada diri saya. Saya kan suka nari Bu. Mungkin saya akan lebih mengikuti lagi ekskul tari dan mengikuti lomba-lomba yang ada baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu saya juga akan mengikuti latihan tari di sanggar tari Bu untuk lebih mendalami di bidang tari ini Bu. Saya ingin sangat berprestasi dalam tari ini. Nah, bagus. Ibu yakin Putri pasti bisa, dan Ibu juga yakin Putri pasti dapat berprestasi di bidang tari yang Putri senangi. Ya, Putri harus yakin dan percaya bahwa setiap manusia itu punya keistimewaan Putri. Ya, meskipun kita punya kekurangan, tetapi di balik kekurangan kita itu kita punya kelebihan. Ya, oke. Jadi kita fokus pada bagaimana membangun konsep diri kita, gitu Putri. Ya. Baik Ibu, sekali lagi saya sangat terima kasih ya Bu. Saya sekarang lebih tenang, lebih merasa fokus, dan saya lebih tertarik bagaimana membangun konsep diri yang ada pada diri saya sendiri Bu. Oke, semangat ya Putri, Ibu akan selalu mendukung ya. Dan sebenarnya Putri ini anak yang cerdas kok, karena Ibu perhatikan Putri bisa mencari solusi dari permasalahan yang Putri hadapi ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya telah mendengarkan cerita Putri hari ini. Ya. Lalu menurut Putri apa yang akan Putri lakukan untuk menjalankan apa yang telah Putri rencanakan? Kebetulan Bu, saya hari ini kan
tari ya Bu, saya akan lebih giat mengikuti setiap ekskul tari. Saya akan menampilkan performa saya yang paling terbaik dalam ekskul tari ini Bu, karena 2 minggu lagi kami akan mengadakan lomba tari. Saya ingin mendapat juara saat lomba tari tersebut Bu. Masya Allah, itu bagus sekali Putri. Ibu doakan ya supaya Putri dan teman-teman Putri bisa menang pada perlombaan ini ya. Oke, lalu siapa saja yang akan Putri libatkan dalam menjalankan komitmen? Makasih ya Bu telah memberikan semangatnya kepada Putri. Mungkin saya akan mengajak rekan-rekan dan pembina ekskul untuk lebih bersemangat dalam latihan tari Bu. Kami juga tidak hanya latihan tari di sekolah, kami juga akan berusaha latihan tari di sanggar agar kami lebih mendalami tarian, karena saya ingin mencapai tujuan saya, yaitu menang saat mengikuti lomba tari tersebut Bu. Oke, bagus. Jadi Ibu sekali lagi Putri ya, Ibu sangat mendukung ya. Ibu sangat yakin Putri dan teman-teman Putri akan mendapatkan prestasi yang terbaik. Semangat ya Putri ya. Baik Ibu, makasih banyak ya Bu. Saya senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Ibu. Saya sudah lebih lega. Insya Allah kedepannya saya tidak akan membiarkan siapapun yang ngebully saya. Mungkin itu saja ya Bu. Ya, alhamdulillah ya Putri ya. Ibu juga senang bisa ngobrol sama Putri hari ini. Oke Putri, Ibu rasa pembicaraan kita pada hari ini sampai di sini ya. Putri harus selalu semangat dan percaya diri seperti yang Putri harapkan. Baiklah Ibu, terima kasih banyak sekali lagi ya Bu. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi semangat dan percaya diri. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Saya mau latihan ekskul dulu bersama teman-teman. Oke, gitu aja ya Putri ya. Terima kasih ya. Bu. Terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Hera sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Nah, sebelum kita melakukan coaching tadi kan kita sudah sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaian nih. Nah, menurut Bu Hera apa saja nih indikator yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi? Baik Bu, sebelumnya terima kasih Bu ya. Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Mulai dari tujuan awal, lanjut identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Gitu, Bu. Baik Bu ya, selama saya observasi tadi saya sudah melihat itu sangat luar biasa sekali, sudah menggunakan alur tirta di mana sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan selanjutnya tanggung jawab apa kunci ya Bu ya. Iya. Nah selain itu juga Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah selamat ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya di Akbar? Ya, dari kompetensi yang ada, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik Bu. Karena dengan mendengarkan dengan baik, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach. Luar biasa sekali Bu, padahal sudah menggunakan alur tirta itu sudah sangat luar biasa, dimana Ibu akan menambahkan lagi ya Bu ya. Saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, sukses untuk Ibu kedepannya. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi ketemu lagi Bu ya, bisa sharing pengalaman-pengalaman ya Bu ya. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.